Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Paramita Sapitri, PPG Prajabatan dari LPTK Unip tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan profiling peserta didik di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari observasi ini adalah memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan serta mengamati karakteristik peserta didik untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Adapun waktu dan tempat pengamatan yang dilakukan yaitu pada kelas 12 MIPA B SMA Negeri 2 Kota Bengkulu dengan peserta didik berjumlah 36 orang. Adapun waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 sampai dengan 18 November 2022. Aspek yang akan diamati, yang pertama berdasarkan teori perkembangan. Ada perkembangan fisik yaitu jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, nilai tuntas, penguasaan materi pembelajaran. Yang ketiga ada perkembangan bahasa, yaitu mengenai menulis, berbicara, membaca, serta menyimak. Kemudian ada perkembangan sosial emosional, yang dalam hal ini mencakup mandiri, inisiatif, percaya diri, bekerja sama, interaksi sesama teman atau guru, pengendalian diri, yaitu sifat yang ceria atau murung. Kemudian ada perkembangan sosial konteks, status sosial keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah saudara, dan juga anak keberapa dalam keluarga tersebut. Yang terakhir adalah perkembangan moral, di mana yang mencakupnya adalah empati, perasaan bersalah atau meminta maaf, serta disiplin. Kemudian ada aspek yang diamati selanjutnya, yaitu berdasarkan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah etnik atau suku, yaitu suku ayah dan juga ibu. Kemudian yang kedua ada kultural, budaya di rumah dan budaya di sekolah. Kemudian yang ketiga minat, keempat kemampuan awal, 5 ada gaya belajar. Yang keenam juga adalah perkembangan motorik. Pada perkembangan fisik, siswa MIPA B ini untuk laki-laki itu dengan tinggi badan rata-rata 160 sampai dengan 174 cm dan berat badan 46 kg sampai dengan 90 kg. Adapun jumlah murid laki-lakinya adalah 14 orang. Untuk peserta didik perempuan itu berjumlah 22 orang dengan tinggi 150 sampai dengan 170 cm serta berat badan 42 sampai 85 kg. Untuk rata-rata usia 17 sampai dengan 18 tahun. Nah, berdasarkan perkembangan fisik ini tadi, secara kesehatan, dari observasi itu hanya ada 1 orang yang memiliki gangguan sakit MAH, kemudian 1 orang lagi gangguan penyakit MAH dan juga tipes, dan 34 orang lainnya itu dalam kategori sehat. Kemudian untuk indeks massa tubuh, ada kategori kurus tingkat berat, ada 1 orang, kemudian kurus tingkat rendah 5 orang, normal 26 orang, obesitas tingkat ringan 2 orang, serta obesitas tingkat berat 2 orang. Kemudian perkembangan kognitif, ini diamati melalui wawancara dan pengamatan nilai kognitif pada mata pelajaran biologi. Peserta didik memiliki antusias yang cukup baik, namun ada beberapa peserta didik yang masih kurang bersemangat sehingga kelas menjadi kurang kondusif. Namun dari segi nilai, pengetahuannya sudah cukup baik, yaitu sebanyak 19,4% peserta didik, tetapi jarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan menulis, membaca, menyimak, dan berhitung juga dalam kategori baik, yaitu peserta didik sudah dapat menulis sesuai dengan kaidah EYD yang baik dan dapat menyimak penjelasan guru. Kemudian ada perkembangan sosial emosional. Ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan guru BK. Rata-rata peserta didik memiliki perkembangan emosional yang baik, namun ada 1 orang siswa yang memang lebih aktif dibandingkan teman-temannya, di mana dia tidak mampu mengontrol emosi dan pemikirannya sehingga menimbulkan perilaku yang menjadi kurang baik. Kemudian perkembangan sosial konteks. Untuk pekerjaan orang tua, ayah itu dari mulai yang tidak sekolah sampai dengan yang tertinggi adalah S2. Kemudian untuk pendidikan ibu,
dari tingkat SMA sampai dengan tingkat S3. Adapun keberagaman pekerjaan orang tua, yaitu antara lain buruh, pedagang, bengkel, wira swasta, blogger, karyawan swasta, PNS, dosen, pengacara, Polri, TNI, dan juga bidan. Kemudian ada tahapan perkembangan moral, di mana rata-rata peserta didik di kelas 12 MIPA B ini sudah memiliki perkembangan moral dalam kategori baik, yaitu memiliki rasa empati yang tinggi, peduli terhadap teman dan lingkungan. Masih ada satu orang peserta didik yang memiliki sifat jahil sehingga menyebabkan peserta didik tersebut melakukan tindakan yang berdampak pada moral yang kurang baik, yaitu merusak barang teman-temannya. Kemudian untuk etnik dan kultural, peserta didik berasal dari berbagai suku, di antaranya ada Rejang, Lembak, Bengkulu, Serawai, Pekal, Pasmah, Batak, Minang, Sumatera Selatan, Jawa, dan juga Sunda. Etnik dan kultural untuk budaya di rumah, adapun budayanya disiplin, berpamitan, mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat sekolah, kemudian pergi, salat maghrib dan salat berjamaah di rumah, ada makan bersama dan tidak boleh makan di dalam kamar. Kemudian juga ada budaya di sekolah, di antaranya mengikuti upacara setiap hari Senin, ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, menghargai guru, budaya literasi serta sholat duha. Adapun minat yang dimiliki peserta didik pada kelas 12 MIPA B ini adalah sebanyak 38 orang peserta didik menyukai matematika, 22% menyukai biologi, 13% menyukai bahasa Inggris, 11% menyukai penjas, dan sisanya menyukai semua pelajaran. Pada saat pembelajaran biologi, keaktifan dan antusias peserta didik itu dapat dikategorikan baik. Kemudian untuk hal yang disukai peserta didik itu juga beraneka ragam, di antaranya adalah olahraga, bernyanyi, bermusik, traveling, memasak, membaca, serta menonton. Kemudian ada kemampuan awal, dari berdasarkan pengamatan, kemampuan awal peserta didik ini dapat juga dikategorikan baik, namun masih kurangnya respon dalam kelas itu membuat guru harus bisa setidaknya mengadakan pretest atau kuis untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya ada gaya belajar, auditori itu sebanyak 39,1%, kemudian ada visual 26,1%, kinestetik ada 34,8%, dan yang lainnya adalah 13%. Selanjutnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik di 12 MIPA B dalam kategori baik, yaitu adalah percaya diri sebanyak 52,2%, mandiri 91,3%, fokus 87%, kreatif 60,9%, serta berimajinasi 87%. Adapun berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada peserta didik kelas 12 MIPA B SMA Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut dengan menggunakan metode angket yang diisi oleh peserta didik, kemudian menganalisis nilai kognitif terutama pada mata pelajaran biologi, serta mewawancarai guru BK, maka dapat disimpulkan semua aspek pengamatan rata-rata dapat dinilai baik. Kemudian, profiling peserta didik ini sebaiknya dilakukan oleh guru karena dapat membantu dalam pengelolaan kelas hingga pembelajaran yang diharapkan nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.